Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Jami Nugroho, NIM 21014591, dan rekan saya Firman Ardiansa 21014589, yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang laporan ekonomi kreatif tentang industri kreatif digital yang akan dibacakan oleh Firman Ardiansa. Mending dibaleni ya, Man. Poin pertama, rumusan masalah. Apa pengertian dari industri kreatif digital? Apa saja dampak yang ditimbulkan pada masa pandemi terhadap ekonomi Indonesia pada setiap subsektor industri kreatif? Sebutkan dan jelaskan produk industri kreatif digital pada setiap subsektor ekonomi kreatif di masa pandemi yang berkembang di Indonesia. Sebutkan dan jelaskan peran pemerintah dalam meningkatkan perekonomian di seluruh sektor industri kreatif. Jelaskan perbedaan dan mekanisme pengelolaan industri kreatif negara Thailand, Malaysia, Singapura, Republik Rakyat Tiongkok, Taiwan, New Zealand, dan United Kingdom. Tujuan masalah: mendeskripsikan pengertian dari industri kreatif digital, menjelaskan dampak yang ditimbulkan pada masa pandemi terhadap ekonomi Indonesia pada setiap subsektor industri kreatif, menjelaskan produk industri kreatif digital pada setiap subsektor ekonomi kreatif di masa pandemi yang berkembang di Indonesia, menjelaskan peran pemerintah dalam meningkatkan perekonomian di seluruh sektor industri kreatif, menjelaskan perbedaan dan mekanisme pengelolaan industri kreatif negara Thailand, Malaysia, Singapura, Republik Rakyat Tiongkok, Taiwan, New Zealand, dan United Kingdom. Cek ngene. Kan kok videonya tak edit atau tak pembahasan. Satu, industri kreatif digital. Industri kreatif digital adalah suatu industri kreatif yang menggunakan unsur digital dan unsur kreativitas pada produk atau jasanya. Industri jenis ini pada umumnya merupakan hasil dari produk teknologi informasi yang bisa menjadi solusi atas masalah di kehidupan sehari-hari. Dua, dampak yang ditimbulkan pada masa pandemi terhadap ekonomi Indonesia pada setiap subsektor industri kreatif. Sektor usaha mikro kecil dan menengah atau disingkat UMKM mengalami tekanan akibat tidak dapat melakukan kegiatan usaha sehingga kemampuan untuk memenuhi kewajiban kredit terganggu. Oleh sebab itu, ia menuturkan non-performing loan atau disingkat NPL. Perbankan untuk UMKM turut berpotensi meningkat signifikan sehingga berpotensi semakin memperburuk kondisi perekonomian. Berkah terselubung pandemi COVID-19 untuk menciptakan pariwisata dan ekonomi kreatif yang lebih resilient, adaptif, dan berdaya saing. Pelaku di sektor pariwisata sudah naik kelas, artinya mereka mempunyai kapabilitas yang luar biasa, yaitu concern mereka di kesehatan, keamanan, dan keselamatan, atau disingkat K3. Kemudian mereka meningkatkan kapabilitas baru. Dengan pandemi seperti ini, digitalisasi sebagai solusi untuk mempertahankan bisnisnya. Namun pandemi ini juga menimbulkan peluang pelaku usaha parekraf antara lain perubahan model bisnis yang dari yang tradisional tourism management menjadi digital tourism management akan menjadi peluang dalam mempertahankan dan memulihkan sektor pariwisata nasional. Lalu sektor ekonomi kreatif berbasis digital juga dapat meningkatkan kontribusi terhadap PDB. Selanjutnya orientasi segmen pasar berubah dari wisatawan mancanegara menjadi wisatawan Nusantara. Tiga, industri kreatif digital pada subsektor ekonomi kreatif di masa pandemi yang berkembang di Indonesia. 1. Industri musik. Industri musik dapat didefinisikan sebagai kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi atau komposisi, pertunjukan, reproduksi, dan distribusi dari rekaman suara. Kemenparekraf optimis menempatkan musik sebagai salah satu subsektor yang akan dikelola secara maksimal. Mereka menyediakan fasilitas untuk para pelaku industri musik, antara lain perlindungan HKI, sehingga bisa mengurangi
pembajakan menginisiasi terbentuknya inkubator musik, membuka akses permodalan untuk industri musik, dan membangun ekosistem bisnis yang sehat. 2. Kuliner. Berdasarkan data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dikutip dari kontan.co.id, subsektor kuliner yang menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi kreatif dengan rata-rata tiap tahun sekitar 4,43 dari total PDB sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Industri kuliner yang dimaksud meliputi produksi atau pembuatan kuliner khas daerah dan pemasaran produk makanan khas daerah. Kemenparekraf yang berperan serta mendampingi subsektor kuliner ini menyediakan beberapa fasilitas seperti pelatihan bisnis, akses permodalan, dan pendampingan pendirian usaha. Kemenparekraf juga berpartisipasi dalam mempromosikan kuliner Indonesia di pasar domestik dan luar negeri. Kerajinan. Kerajinan dapat didefinisikan sebagai kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi produk yang dibuat oleh tenaga pengrajin mulai dari desain awal sampai dengan proses penyelesaian produknya. Barang kerajinan yang dimaksud meliputi yang terbuat dari batu berharga, serat, alam maupun buatan, kulit, rotan bambu, koyam, kayu, logam, atau emas, perak, tembaga, perunggu besi, kaca, porselin, kain, marmer, tanah liat, dan kapur. Produk kerajinan pada umumnya hanya diproduksi dalam jumlah yang relatif kecil dan bukan produksi massal. 4. Arsitektur. Arsitektur berkaitan dengan konservasi, perencanaan, serta pengawasan konstruksi unsplash. Arsitektur dapat didefinisikan sebagai kegiatan kreatif yang berkaitan dengan jasa desain bangunan, perencanaan biaya konstruksi, konservasi bangunan warisan, pengawasan konstruksi baik secara menyeluruh dari level makro seperti perencanaan wilayah dan kota, sampai dengan level mikro atau detail konstruksi, misalnya arsitektur taman dan desain interior. 5. Penerbitan. Penerbitan merupakan kegiatan kreatif yang terkait dengan penulisan konten dan penerbitan buku, jurnal, koran, majalah, tabloid, dan konten digital, serta kegiatan kantor berita dan pencari berita. Subsektor ini mencakup penerbitan perangko, materai, uang kertas, belangko, cek giro, surat andil, obligasi surat saham, dan surat berharga lainnya. Penerbitan juga meliputi pencetakan foto-foto, grafir, kartu pos, formulir, poster, lukisan, dan barang cetakan lainnya, termasuk rekaman mikrofilm. 6. Research and Development. Research and Development, atau sering disebut sebagai proses penelitian dan pengembangan, merupakan kegiatan kreatif yang terkait dengan usaha inovatif yang menawarkan penemuan ilmu dan teknologi. Hal itu bertujuan untuk perbaikan produk dan kreasi produk baru, proses baru, material baru, alat baru, metode baru, dan teknologi baru yang dapat memenuhi kebutuhan pasar, termasuk yang berkaitan dengan humaniora seperti penelitian dan pengembangan bahasa, sastra, dan seni, serta jasa konsultasi bisnis dan manajemen. 7. Film. Film juga termasuk salah satu subsektor yang sedang dikembangkan oleh Kemenparekraf. Film mencakup semua kegiatan kreatif yang terkait dengan produksi serta distribusi rekaman baik video maupun film. Hal itu juga meliputi aspek-aspek penting di dalamnya seperti penulisan skrip, pengisi suara film, sinematografi, sinetron, dan eksibisi film. 8. Seni pertunjukan. Seni pertunjukan merupakan kegiatan kreatif yang berkaitan dengan usaha pengembangan konten, produksi pertunjukan, desain dan pembuatan busana pertunjukan, tata panggung, dan tata pencahayaan. Seni pertunjukan yang dimaksud meliputi balet, tarian tradisional, tarian kontemporer, drama, teater, dan opera. 9. Fotografi. Perkembangan subsektor fotografi yang cukup pesat, tak lepas dari banyaknya generasi muda yang antusias mempelajari bidang ini. Tak sedikit pula dari mereka yang kemudian memutuskan berkarya di bidang ini sebagai seorang profesional. Salah satu program yang dilakukan oleh Kemenparekraf untuk
mendukung subsektor ini adalah sertifikasi terhadap para fotografer. Dengan adanya sertifikasi ini, diharapkan ada standar yang jelas terhadap profesi fotografer. Kemenparekraf juga akan memfasilitasi perlindungan HKI terhadap karya-karya fotografi serta meningkatkan eksposur fotografer lokal ke kancah internasional. 10. TV. Subsektor ini meliputi segala kegiatan kreatif yang berkaitan dengan usaha kreasi, produksi, pengemasan, acara televisi, penyiaran, dan transmisi konten acara di televisi. Termasuk juga kegiatan session relay atau pemancar kembali siaran. Penyajian konten di televisi dapat dikemas melalui permainan, kuis, reality show, infotainment, dan sebagainya. 4. Peran pemerintah dalam meningkatkan perekonomian di seluruh sektor industri kreatif. Nah, katalisator dan fasilitator dan advokasi yang memberikan rangsangan, tantangan, dan dorongan agar ide-ide bisnis bergerak ke tingkat kompetensi yang lebih tinggi. Dukungan itu dapat berupa komitmen pemerintah untuk menggunakan kekuatan politiknya dengan proporsional dan dengan memberikan pelayanan administrasi publik dengan baik di samping dukungan bantuan finansial, insentif, ataupun proteksi. B. Regulator yang menghasilkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan people, industri, institusi, intermediasi, dan sumber daya dan teknologi. Pemerintah dapat mempercepat perkembangan industri kreatif jika pemerintah mampu membuat kebijakan-kebijakan yang menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi industri kreatif. C. Konsumen, investor, bahkan peran pemerintah dan akademisi dalam memajukan 91 entrepreneur pemerintah sebagai investor harus dapat memberdayakan aset negara untuk jadi produktif dalam lingkup industri kreatif dan bertanggung jawab terhadap investasi infrastruktur industri. D. Urban planner. Kreativitas akan tumbuh dengan subur dengan kota-kota yang memiliki iklim kreatif. Agar pengembangan ekonomi kreatif berjalan dengan baik, maka perlu diciptakan kota-kota kreatif yang mampu menjadikan magnet yang menarik bagi individu untuk membuka usaha di dunia ini. 5. Perbedaan dan mekanisme pengelolaan industri kreatif negara Thailand, Malaysia, Singapura, Republik Rakyat Tiongkok, Taiwan, New Zealand, dan United Kingdom. Nah, negara Thailand. Mekanisme pengelolaan dilakukan dengan melalui koordinasi tunggal oleh badan ad hoc bentukan yaitu Talent Kreatif dan Design Center atau disingkat TCDC. B. Negara Malaysia. Mekanisme pengelolaannya dilakukan melalui kolaborasi antara beberapa lembaga pemerintah sesuai dengan subsektor industri kreatif yang akan dikembangkan. C. Negara Singapura. Mekanisme dan pengelolaan melalui koordinasi tunggal oleh kementerian yang sudah ada, yaitu Ministry of Information, Communication, and the Arts, atau disingkat MISA. Koordinasi antar departemen dilakukan oleh instansi-instansi di dalam MISA. D. Negara Cina. Mekanisme pengelolaan dilakukan melalui kolaborasi antar departemen yang terkait dengan masing-masing subsektor industri kreatif dengan pemerintah daerah. Departemen-departemen pusat bertanggung jawab membuat dan menyesuaikan kebijakan subsektor industri kreatif yang terkait untuk mendukung pemerintah daerah. Pemerintah daerah bertanggung jawab mengimplementasi pengembangan klaster subsektor industri. E. Negara Taiwan. Mekanisme pengelolaannya melalui koordinasi tunggal dan Kementerian Bidang Ekonomi. Koordinator memimpin kolaborasi 4 kementerian berkaitan dengan perencanaan dan implementasi pengembangan industri kreatif. Negara New Zealand. Mekanisme pengelolaannya melalui koordinasi tunggal oleh lembaga bentukan baru, yaitu New Zealand Trade and Enterprise atau disingkat NZTA. NZTA ini adalah Government National Economic Development Agency 2 Yaya Sukaya 2016 model. G. Negara United Kingdom. Mekanisme pengelolaan industri kreatif dilakukan dengan koordinasi tunggal oleh Departemen Culture, Media, and Support, atau disingkat DCMS. DCMS mengkoordinasikan
Pemerintah dalam mengembangkan industri, arsitektur, the art, and antiques market, craft, designer fashion, film, dan video, musik, performing art, television, and radio. DCMS bersama dengan Departemen for Business, Enterprise and Regulator Reform atau BERR mengembangkan industri advertising, komputer, video game, desain, dan publishing. BERR merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas beberapa perangkat lunak. Kesimpulan dan saran. Satu, kesimpulan. Pandemi COVID-19 yang terjadi sejak Maret 2020 hingga sekarang membawa dampak yang signifikan bagi negara. Hampir seluruh negara di dunia terdampak akibat pandemi COVID-19 ini. Salah satu negara yang terkena dampaknya adalah Indonesia. Dampaknya pandemi COVID-19 tidak hanya pada kesehatan masyarakat, namun juga berdampak bagi ekonomi kreatif atau kesejahteraan ekonomi negara hingga ekonomi masyarakat. Adanya pandemi COVID-19 ini dapat menciptakan peluang masyarakat mandiri yang tidak berpangku tangan pada bantuan pemerintah, tapi mempunyai inisiatif mencari solusi untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Strategi yang terbaik dalam melihat ini semua yakni masyarakat harus pintar membaca peluang ekonomi di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini. Pandemi mematikan sektor ekonomi, tapi tidak mematikan ide untuk menghasilkan keuntungan ekonomi. Pada COVID-19 berimbas kepada sektor ekonomi baik negara, perusahaan hingga masyarakat tentu sangat membutuhkan nilai-nilai ekonomi kreatif. Secara penerapan, memiliki konsep kolektivitas atau gotong royong. Dengan informasi penurunan angka pertumbuhan ekonomi, tentu kita akan bisa benahi ketika saling bahu-membahu. Di saat seperti ini, dibutuhkan komunikasi yang baik antara pihak pemerintah dan juga para pelaku usaha dalam negeri. Keputusan pemerintah dalam memberikan tunjangan atau 18 insentif kepada masyarakat yang terdampak sudah sangat tepat dan sesuai dengan fungsi keberadaan negara itu sendiri. Di sisi lain, perusahaan swasta juga mesti menunjukkan peran kemanusiaan serta kekeluargaannya terhadap masyarakat yang terdampak. Ada beberapa langkah atau upaya yang harus diperhatikan dalam merealisasikan atau mengembangkan ekonomi kreatif di tengah pandemi COVID-19, yaitu: pertama, melakukan identifikasi terhadap pelaku ekonomi, seperti koperasi, usaha kecil, petani, dan kelompok tani, mengenai potensi dan pengembangan usahanya. Kedua, melakukan program pembinaan terhadap pelaku-pelaku tersebut melalui program pendamping. Ketiga, program pendidikan pelatihan sesuai dengan kebutuhan mereka pada saat mengembangkan usaha. Keempat, melakukan koordinasi dan evaluasi kepada yang terlibat dalam proses pembinaan, baik pembinaan terhadap permodalan, SDM, pasar, informasi pasar, maupun penerapan teknologi. 2. Saran. 1. Pemerintah dan masyarakat dapat saling bahu-membahu dalam mengembangkan ekonomi kreatif di era pandemi COVID-19. 2. Pemerintah dapat melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang cara meningkatkan ekonomi kreatif di era pandemi COVID-19. 3. Pemerintah dan masyarakat memiliki peran penting untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi negara di era pandemi COVID-19. Ya, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.